Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fisiologi darah. Nah, sebenarnya kalau membahas mengenai fisiologi darah itu sangat erat hubungannya dengan sistem kardiovaskuler ya. Di kelas-kelas yang dulu fisiologi fisiologi darah dan kardiovaskuler itu jadi satu. Jadi ini mohon maaf kalau nanti ada eh, remah-remah dari kardiovaskular yang dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi cabang ilmu yang mempelajari mengenai darah itu disebut hematologi. Nah, darah ini sebenarnya adalah jaringan ikat ya. Ini merupakan jaringan ikat yang cair atau yang liquid gitu ya. Ini darah ini merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan dikelilingi oleh suatu ekstraselular matriks yang disebut dengan plasma. Nah, adapun fungsinya itu macam-macam. Yang pertama, fungsinya sebagai transportasi. Darah sebagai transportasi itu karena darah akan mengirimkan ya, akan memberikan suplai oksigen, kemudian nutrien gitu ya ke ke sel jaringan ataupun organ gitu. Dan dari darah ini nanti akan masuk ke area interstitial fluid, kemudian dari interstitial fluid ini akan menuju ke sel untuk memberikan oksigen dan nutrien. Kemudian darah juga berfungsi untuk regulasi. Regulasi apa saja? Ada regulasi pH dan juga regulasi temperatur atau panas. Nah, kalau yang regulasi pH ini melewati apa namanya asam karbonik acid ya, asam karbonat. Kemudian kalau yang regulasi panas ini melalui mekanisme vasokonstriksi dan vasodilatasi. Nanti yang pH akan kita bahas sedikit di slide setelahnya. Kemudian proteksi. Proteksi jelas ya karena salah satu komponen dari darah itu adalah sel darah putih yang merupakan sistem imun. Yang mana sistem imun ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari patogen. Kemudian karakteristik fisik dari darah itu yang pertama lebih apa ya, lebih kental ya, lebih kental dan lebih padat dari air dan juga agak lengket. Kemudian temperaturnya sekitar 38 derajat. Kemudian pH-nya di sekitar 7,35 sampai 7,45, jadi sedikit basah ya. Kemudian warna tergantung pada kandungan oksigen dalam darah. Kemudian selanjutnya kita melihat ke homeostasis dari atau apa ya, pH balance dari apa dalam darah ya. Nah, kita melihat ketika nanti pH-nya naik, artinya darah kita mengalami kondisi alkalosis yang mana sifatnya menuju basah, terlalu basah gitu ya. Darah kita terlalu basah. Apa yang terjadi? Maka alkalosis yang terjadi pada darah ini akan menstimulasi otak dan juga reseptor-reseptor arterial yang kemudian nanti menyebabkan turunnya respiration rate. Jadi kecepatan bernafas kita akan turun. Ketika kecepatan nafasnya turun, maka kalau kecepatan nafas kita turun, maka karbon dioksida itu akan menumpuk gitu ya. Artinya karena kita tidak punya mekanisme untuk respirasi, kita tidak exhale mengeluarkan karbon dioksida, maka ada penumpukan karbon dioksida. Yang mana karbon dioksida ini kan sifatnya asam ya. Karena karbon dioksidanya naik, maka karbonik acid juga naik, yang mana ini juga asam gitu. Sehingga karena apa namanya? Ada tumpukan karbonik acid, maka pH-nya menjadi turun. Karena karbonik acid ini sifatnya asam. Ya, jadi karena ada penumpukan asam, maka yang tadinya alkalosis yaitu pH-nya terlalu tinggi ya, jadi sifatnya basah, dengan adanya penumpukan asam maka pH-nya menjadi turun. Sehingga homeostasis atau keseimbangan pH akan tercapai lagi. Kondisi yang sama juga ketika terjadi asidosis atau pH-nya turun, jadi pH-nya terlalu asam. Ketika pH terlalu asam, maka kondisi ini akan menstimulasi otak dan juga reseptor arterial, sehingga efeknya akan mempercepat
laju pernafasan kita gitu, sehingga kita akan bernafas lebih cepat. Kalau bernafas lebih cepat, maka otomatis karbon dioksida dalam tubuh kita juga akan lebih cepat keluar sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah, kalau karbon dioksidanya tidak menumpuk ya, tidak ada penumpukan karbon dioksida, maka tidak akan ada penumpukan dari carbonic acid atau asam karbonat. Nah, karena tidak ada penumpukan asam karbonat, maka pH-nya menjadi naik. Karena kembali lagi pH, asam karbonat ini sifatnya asam ya. Jadi ketika tidak ada penumpukan dari asam karbonat, maka akan menaikkan pH. Sehingga ketika pH-nya naik, yang awalnya tadi asidosis ini akan dikembalikan lagi menuju keseimbangan atau homeostasis dari asam basa seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah komponen dari darah. Komponen dari darah itu terdiri dari 8% whole blood, kemudian terdiri komponen darah itu terdiri dari 55% plasma, kemudian 45% form elements yang merupakan kalau dijabarkan lagi ada sel dan juga fragmen-fragmen sel. Nah, kita melihat dari gambar sebelah kanan saja supaya lebih jelas ya. Jadi ketika nanti misalnya nih teman-teman diambil darahnya, biasanya kalau untuk analisis maka akan dilakukan sentrifugasi ya. Nah, ketika dilakukan sentrifugasi maka akan terbentuk 3 lapisan ini. Yang pertama adalah plasma yang paling atas ya karena paling ringan, ini sekitar 55%. Kemudian yang bawah ini merupakan sel darah merah sekitar 45%. Kemudian ada bavicode di tengahnya. Bavicode ini terdiri dari sel darah putih. Nah, biasanya kalau akan dilakukan apa ya? Kultur sel darah putih itu biasanya caranya seperti ini. Jadi darah yang diambil dari pasien kemudian disentrifugasi, kemudian nanti bavicode-nya diambil, diisolasi sel darah putih dari bavicode ini. Nah, dari berat badan ya, kita melihat di bawah sini dari berat badan, darah itu punya berat sekitar 8% dari total berat badan. Kemudian sisanya ini adalah jaringan, organ, dan juga berbagai macam cairan ya. Jadi kalau darahnya sendiri, whole blood-nya sendiri itu adalah 8% dari total berat badan. Kemudian yang 8% itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi plasma, 55%, dan juga dibagi menjadi form elements, yaitu 45% dari 8% whole blood. Jadi whole blood itu dibagi jadi 2, yaitu plasma dan juga form elements. Kemudian plasma ini bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada protein, ada air, ada solut. Jadi ini kandungan-kandungan dari plasma. Protein ini ada 7% dari total plasma. Kemudian kalau air, tentu dia yang paling besar ya, 91,5% dari total volume plasma. Kemudian solut itu 1,5%. Kalau protein yang 7% ini bisa dibagi lagi. Ada berbagai macam protein di sini. Ada albumin 54%, ada globulin 38%, ada fibrinogen 7%, ada protein-protein lain yang jumlahnya 1% dari total 7% protein. Kemudian ada air dan ada solut. Solut ini porsinya 1,5% dari plasma darah. Solut ini ada elektrolit, nutrien, gas, terus substansi-substansi untuk regulator ya. Kemudian ada limbah. Sedangkan kalau kita membahas mengenai form elements yang jumlahnya 45%, maka bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada platelet, kemudian ada sel darah putih, ada sel darah merah. Nah, sel darah putih ini bisa dibagi menjadi neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Ini kira-kira secara garis besar komponen-komponen darah. Nah, form elemen tadi ya sudah disebutkan sebelumnya, ini terdiri dari tiga hal atau 3 komponen. Yang pertama adalah RBC atau red blood cells, ada WBC atau sel darah putih, ada platelet yang merupakan sel fragmen. Nah, sel darah putih ini bisa dibagi menjadi 2, ada
Sel darah putih kan nama lainnya leukosit ya. Ada leukosit granular, ada leukosit agranular. Yang granular ini adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan yang agranular itu adalah limfosit B, limfosit T, sel NK, dan juga monosit. Granular itu berarti ada granulnya gitu ya. Kita bisa melihat ada apa ya? Eh, apa namanya titik-titik nanti kalau dilihat di bawah mikroskop, nanti kita lihat gambarnya di setelah ini. Nah, ada yang namanya hematokrit. Hematokrit ini adalah presentasi dari persentase dari eh, sel darah merah yang ada dalam tubuh kita gitu. Ketika dikatakan hematokritnya 40, itu berarti dari total apa namanya total darah kita itu terdiri 40%-nya itu adalah sel darah merah gitu. Ketika dikatakan nilai hematokritnya 40, itu berarti adalah 40% dari total darah kita itu terdiri dari sel darah putih seperti itu. Nah, kalau anemia ini adalah kondisi di mana hematokritnya ini mengalami penurunan ya. Penurunannya juga signifikan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan atau sebenarnya ini bukan bukan ini suatu kondisi ya, tidak melulu bahwa anemia itu suatu penyakit, kecuali kalau anemianya itu sangat parah ya. Kalau anemianya parah sekali ini bisa menyebabkan penyakit. Tapi kalau anemia ini bisa juga kita beraktivitas normal seperti biasanya, hanya saja memang hemoglobin kita sedikit lebih rendah daripada normal gitu. Nah, disebut anemia ketika seseorang itu mengalami penurunan hematokrit secara signifikan. Kemudian ada yang disebut sebagai polisitemia. Polisitemia ini merupakan kondisi di mana hematokrit kita itu terlalu tinggi gitu ya. Hematokrit kita terlalu tinggi yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Kenapa kira-kira? Apa hubungannya hipertensi dengan nilai hematokrit gitu ya? Nah, semakin tinggi nilai hematokrit itu berarti kan semakin tinggi sel darah merah dalam darah kita gitu ya. Semakin tinggi komponen sel darah merah dari seluruh apa ya, volume total dari darah kita gitu. Nah, kalau nilai hematokritnya tinggi berarti kan semakin banyak sel darah merahnya. Nah, semakin banyak sel darah merahnya itu akan membuat viskositas dari darah kita semakin tinggi gitu. Jadi darah kita akan semakin kental dan juga semakin berat gitu, sehingga karena semakin berat dan semakin kental maka tekanan pembuluh darah itu juga akan semakin tinggi. Nah, tekanan pembuluh darah yang tinggi inilah yang menyebabkan terjadinya eh, tekanan darah tinggi atau hipertensi seperti itu. Nah, form elements dalam darah ini biasanya hanya bertahan beberapa jam, hari, atau minggu saja. Jadi harus diganti ya, harus ada pembaharuan setiap waktu dan sifatnya kontinus. Setiap waktu harus mengalami pembaruan, regenerasi gitu. Nah, tidak seperti apa namanya sel darah putih. Sel darah putih itu jumlahnya dalam darah itu berubah-ubah ya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Misalnya kalau kita sakit gitu ya, maka sel darah putihnya tentu akan sakit infeksi maksudnya. Misalnya kita mengalami infeksi, maka jumlah sel darah putihnya akan mengalami peningkatan seperti itu. Tapi tidak begitu kasusnya kalau pada sel darah merah. Kalau pada sel darah merah dan platelet itu biasanya apa namanya jumlahnya atau porsi dari sel darah merah dan platelet dalam apa namanya dalam tubuh itu relatif sama seperti itu. Beda ya sama yang sel darah putih tadi. Kalau sel darah putih tadi fluktuatif tergantung tubuh kita ini dalam kondisi sehat atau mengalami infeksi gitu. Nah, ada yang namanya hematopoiesis atau hemopoiesis. Ini merupakan proses pembuatan darah atau the blood making. Hematopoiesis ini terjadi apa namanya di yolk sac ketika kita masih menjadi embrio. Kemudian ketika kita sudah berkembang gitu ya menjadi embrio dan kita sudah punya liver, spleen, thymus dan apa namanya nodus limfatik, maka apa namanya hematopoiesis ini terjadi di sini. Kemudian ini terjadi ketika kita pada fase embrio sampai 6 bulan fetus berusia 6 bulan. Dan kemudian setelah apa namanya setelah
bulan, jadi masuk kehamilan atau fetus berusia 7, 8, 9 bulan, jadi 3 bulan sebelum kelahiran, itu hematopoiesis itu akan terjadi di sumsum tulang belakang. Ini kan awalnya terjadi di pembuatan darah ada di liver, spleen, thymus, dan nodus limfatik karena belum matang ya sumsum tulang belakang kita. Sumsum tulang belakang kan ada di vertebra. Dan itu kan pematangannya eh, nanti gitu, pematangannya itu mendekati kelahiran seperti itu. Jadi eh, sebelum punya sumsum tulang belakang, maka hematopoiesisnya terjadi di organ-organ ini. Nah, sampai 3 bulan sebelum kelahiran, 3 bulan setelahnya, jadi usia kehamilan atau usia fetus 7, 8, 9 bulan, maka hematopoiesisnya terjadi di sumsum tulang belakang. Nah, ini akan berlanjut sampai kita meninggal nanti gitu. Jadi dari 3 bulan sebelum lahir, kemudian ketika dilahirkan sampai dewasa dan sampai meninggal itu hematopoiesisnya terjadi di sumsum tulang belakang. Nah, ini gambaran singkat ya mengenai anatomi dari sel darah merah. Jadi sel darah merah itu bentuknya bikonkav, seperti ini ya, bikonkav itu. Diameternya sekitar 7 sampai 8 mikrometer. Kemudian ini kuat ya, durable, kuat gitu dan juga fleksibel. Sehingga maaf, yang kuat dan fleksibel itu adalah plasma membrannya ya, sehingga memungkinkan dia untuk melewati pembuluh-pembuluh darah kecil gitu. Kalau plasma membrannya lemah atau rentan, tidak kuat, tidak fleksibel, maka dia tidak bisa melewati pembuluh darah yang kecil. Kita tahu bahwa kita mempunyai pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil sekali, dan kalau sel darah merah kita ini tidak mempunyai struktur membran plasma yang kuat dan fleksibel, maka sel darah merah tidak bisa meraih organ-organ yang sumber sumber nutrisinya itu hanya dari pembuluh darah kapiler kecil gitu. Maka anatomi sel darah merah ini harus seperti ini supaya bisa melewati pembuluh kapiler terkecil gitu ya. Ini kalau dilihat dari samping seperti ini bentuknya bikonkav ya. Nah, ini juga harus kuat ya, membran plasmanya harus kuat karena ketika melewati pembuluh darah yang kecil berarti kan dia harus squeezing, harus mengkerut gitu loh, dia harus mengkerut sedemikian rupa sehingga dia bisa melewati pembuluh darah yang kecil itu gitu. Jadi membran plasmanya harus kuat karena kalau tidak kuat nanti dia pecah ketika dia tidak kuat dan ketika tidak fleksibel, maka ketika melewati pembuluh darah kapiler yang sangat kecil, maka sel darah merah ini akan pecah. Maka dia harus punya membran plasmanya harus kuat dan harus fleksibel. Kemudian pada sel darah merah ini mempunyai glikolipid ya pada plasma membrannya yang kita kenal sebagai antigen gitu. Nah, antigen ini yang bertanggung jawab terhadap golongan darah yang kita punya dan kita kenal sekarang. Nah, sehubungan dengan fungsinya sebagai alat transport ya, ini kan sebagai alat transport oksigen dan juga nutrien ya, maka dia tidak punya nukleus dan tidak punya organel. Dan dia juga tidak bisa bereproduksi dan tidak mempunyai aktivitas metabolik yang kompleks karena tidak punya nukleus dan tidak punya organel. Kenapa? Karena sel darah merah ini didesain hanya untuk alat transportasi saja gitu. Jadi memang tidak didesain untuk memiliki organel atau tidak didesain untuk memiliki komponen sel yang rumit gitu karena dia tidak mempunyai aktivitas metabolik supaya kekuatan dari sel ini itu hanya terfokus pada transportnya saja. Ini kalau kita bicara sel darah merah mirip-mirip dengan sperma ya, karena sperma itu fungsi utamanya juga sama, yaitu mentransfer atau membawa material DNA yang nanti akan bergabung dengan material DNA sel telur gitu ya. Jadi fungsinya hanya sebagai transport. Maka pada sel sperma itu juga bentuknya sangat-sangat efektif gitu ya supaya cepat sampai gitu dari ada ekornya, kemudian dia juga minim organel pada sel sperma juga minim organel. Jadi biar ringan gitu loh, ringan supaya dia bisa memaksimalkan
fungsinya sebagai alat transportasi seperti itu. Nah, meskipun tidak punya organel, tidak punya nukleus, sel darah merah tetap punya sitosol ya. Nah, sitosolnya ini berisi hemoglobin. Jadi sekitar 33% dari berat total sel darah merah ini isinya adalah hemoglobin. Nah, ini tadi yang saya sebutkan salah satu alasan kenapa sel darah merah itu tidak punya nukleus, ini juga supaya seluruh isi atau seluruh ruangan pada sel darah merah itu bisa diisi oleh oksigen, karena fungsi utamanya kan salah satu fungsi utamanya juga sebagai alat untuk transport oksigen ya. Jadi gimana caranya seefisien mungkin supaya satu sel darah merah itu bisa mengangkut sebanyak-banyaknya oksigen gitu. Maka dia tidak punya nukleus, tidak punya organel gitu ya. Kemudian setiap sel darah merah ini punya 280 juta molekul hemoglobin. Dan tiap hemoglobin itu nanti akan mengikat kira-kira 4 molekul oksigen. Jadi silahkan dihitung satu sel darah merah itu membawa berapa molekul oksigen gitu ya. Kemudian 23% dari total karbon dioksida dalam tubuh itu juga akan berikatan dengan hemoglobin. Jadi akan berikatan dengan globin. Jadi bagian dari hemoglobin ya, salah satu bagian proteinnya ini akan mengikat karbon dioksida juga gitu. Karena nanti ketika darah sampai ke paru-paru, nanti darah akan melepaskan karbon dioksida tersebut supaya bisa kita keluarkan melalui sistem respiratori gitu. Jadi selain membawa oksigen, sebenarnya ada porsi dari sel darah merah atau ada porsi dari hemoglobin lebih tepatnya ya, yang juga membawa karbon dioksida sebagai jalan untuk mengeluarkan karbon dioksida tersebut. Itu tadi jalannya ketika nanti ketika darah sampai ke paru-paru, maka darah akan sel darah merah akan melepaskan karbon dioksidanya supaya bisa dikeluarkan dari tubuh kita melalui sistem respiratori. Kemudian terkait dengan siklus hidup dari sel darah merah. Jadi sel darah merah ini hidupnya cuma sekitar 120 hari ya, karena wear and tear, artinya karena dia kan fisik banget itu kerjaannya. Karena membran plasmanya itu nanti harus melewati kapiler-kapiler yang kecil, jadi harus di mengkeret tuh bahasa Indonesia, harus dikerutkan, kemudian nanti membesar lagi, dikerutkan, membesar lagi, artinya ada tekanan fisik pada sel darah merah, sehingga sel darah merah ini hidupnya hanya sekitar 120 hari dan harus diregenerasi. Hal lain yang menyebabkan siklus hidupnya pendek juga itu tadi ya, karena dia tidak punya nukleus dan tidak punya organel, sehingga dia tidak bisa meregenerasi sendiri gitu. Dia tidak bisa melakukan proliferasi atau perbanyakan, atau tidak bisa melakukan mitosis. Nah, dia tidak bisa melakukan mitosis karena tidak punya alat-alatnya gitu. Jadi dia harus ada mekanisme untuk pembaharuan sel darah merah seperti itu. Nah, ketika setelah 120 hari ya, karena dia mengalami wear and tear tadi, mengalami tekanan fisik yang luar biasa, dan dia tidak punya aktivitas metabolik untuk meregenerasi dirinya sendiri, maka sel darah merah ini akan menua gitu ya. Dia akan menua padahal dia tidak mampu untuk memperbarui dirinya sendiri gitu. Dan ketika sel darah merah ini menua, maka dia akan rawan untuk pecah. Nah, sel darah merah yang pecah ini nanti akan dihancurkan dan akan dikeluarkan dari sistem tubuh kita itu melalui melalui mekanisme dari makrofag yang ada di limpa dan juga di liver atau di hati. Kemudian nanti produk-produk dari RBC, produk-produk dari sel darah merah ini nanti akan di-recycle. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat dari yang pertama dulu ya. Ini sel darah merah yang sudah menua, sudah mati, ini nanti akan dimakan oleh makrofag. Bukan dimakan, maaf. Itu bahasa SMA ya. Akan difagositosis oleh makrofag. Jadi yang ungu besar ini adalah makrofag yang telah memfagositosis sel darah merah.
Nah, makrofag ini kan nanti akan mendegradasi sel darah merah ya, sehingga nanti akan pecah sel darah merah itu komponennya menjadi globin dan juga heme. Nah, globin ini nanti akan didegradasi karena globin ini merupakan suatu protein ya, maka dia akan didegradasi menjadi asam amino. Nah, asam amino ini akan ditransport keluar dari makrofag dan nanti akan digunakan kembali. Jadi ini akan di-recycle untuk sintesis protein, gitu ya, untuk sintesis protein. Kemudian kalau yang heme ini kan terdiri dari Fe ya, ion besi, terdiri dari zat besi dan juga biliverdin. Nah, untuk Fe-nya ini nanti akan ditransport ke liver. Fe-nya ini akan ditransport ke liver karena apa namanya? Dia tidak bisa berpindah begitu saja ya, maka dia akan ditemani oleh suatu protein carrier namanya transferin yang nanti akan membantu translokasi dari makrofag yang membantu translokasi Fe dari makrofag ke liver. Nah, Fe ini nanti akan disimpan dalam ferritin ya. Jadi dalam liver itu ada yang namanya ferritin yang dia ini fungsinya untuk menyimpan zat besi. Jadi zat besi dalam tubuh kita ini mayoritas akan disimpan dalam ferritin yang ada pada liver. Kemudian ferritin ini nanti akan ditransfer lagi oleh liver ini ke sumsum tulang belakang. Jadi nanti ferritin lagi dengan transferin ini nanti akan ditransfer ke sumsum tulang belakang, yang mana nanti Fe bersama dengan globin, bersama dengan B12, bersama dengan eritropoietin ini akan mengalami eritropoiesis atau akan mengalami proses pembentukan sel darah merah baru gitu. Nah, sel darah merah baru ini nanti akan dilepaskan ke dalam sirkulasi darah dan akan akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya selama 120 hari ke depan seperti itu. Itu ya. Jadi ini tadi dari sel darah merah. Nah, heme tadi itu kalau didegradasi itu kan nggak cuma menghasilkan Fe aja, dia juga akan menghasilkan biliverdin sebagai byproduct-nya. Nah, biliverdin ini nanti akan didegradasi oleh biliverdin reduktase, akan didegradasi oleh biliverdin reduktase menjadi bilirubin. Yang mana bilirubin ini nanti harus ditransfer ke liver ya untuk pemrosesan yang lebih lanjut. Nah, bilirubin ini setelah dari liver ini nanti akan akan dipindahkan ke sistem pencernaan. Di sini akan dipindahkan ke usus halus. Yang mana di usus halus bilirubin ini nanti akan dipecah menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini nanti akan didegradasi oleh bakteri sehingga akan menjadi sterkobilin. Yang bilirubin ini nanti akan didegradasi menjadi urobilinogen. Yang mana urobilinogen ini akan didegradasi oleh bakteri di usus besar sehingga menjadi sterkobilin. Yang mana sterkobilin ini adalah zat yang akan memberikan warna coklat pada feses kita gitu. Sedangkan urobilinogen ini tadi akan diserap oleh ginjal ya, diserap oleh ginjal, kemudian dipecah menjadi urobilin, yang mana urobilin ini juga merupakan byproduct ya, ini merupakan limbah yang harus dikeluarkan melalui urin gitu. Jadi urobilinogen ini tadi mekanisme ekskresinya melewati urin dan juga feses. Kalau urin ini harus dipecah menjadi urobilin dulu, kalau melewati feses maka dia akan dipecah menjadi sterkobilin seperti itu. Ini adalah proses eritropoiesis. Nah, yang mungkin mengenai eritropoiesis ya, mungkin yang bisa menjadi bahan renungan atau bahan diskusi teman-teman. Apa yang terjadi ketika eritropoiesis ini lajunya itu lebih rendah daripada degradasi sel darah merah. Jadi sel darah merah itu
kan tadi akan mengalami itu tadi ya, penuaan. Akan mengalami penuaan dan harus didegradasi. Sel darah merah yang mati dan tua itu harus didegradasi gitu. Nah, apa yang terjadi ketika proses degradasi ini lebih cepat daripada proses pembuatan sel darah merah yang baru gitu. Apa yang terjadi apabila proses degradasi sel darah merah ini lebih cepat dari proses eritropoiesis gitu. Terus bahan renungan kedua atau kuis kedua, gimana sih mekanisme perubahan hematokrit ketika kita berpindah dari dari daerah dataran rendah ya, misalnya kita di Jogja gini, terus kita pindah ke Dieng gitu misalnya. Nah, itu nanti pasti akan ada perubahan hematokrit meskipun mungkin perubahannya tidak signifikan ya, tapi pasti akan ada perubahan hematokrit. Nah, gimana tuh mekanisme perubahannya? Kenapa hematokrit itu berubah ketika kita berpindah dari dataran rendah ke dataran tinggi? Nah, kemudian pada eritropoiesis itu ada yang namanya negative feedback system atau negative feedback loop. Seperti apa? Kita lihat di sini. Jadi, tadi ada proses eritropoiesis ya. Nah, kemudian ternyata misalnya ada stimulus yang mengganggu proses tersebut. Gitu. Jadi, misalnya ada stimulus nih, entah ada penyakit apa gitu ya, yang menyebabkan atau ada kondisi apa gitu yang menyebabkan delivery oksigen ke delivery oksigen ke organ dalam hal ini ginjal itu berkurang. Jadi entah ada apa dalam tubuh kita, tapi kondisi itu menyebabkan suplai oksigen ke organ-organ itu berkurang, terutama ginjal karena ginjal ini yang punya reseptornya gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah di semua organ itu berkurang, ke jantung berkurang, ke liver berkurang, ke pankreas berkurang, ke jantung berkurang dan seterusnya. Intinya oksigen delivery-nya berkurang. Nah, karena oksigen delivery berkurang ke organ-organ tubuh kita itu termasuk ginjal juga gitu. Nah, dalam hal ini reseptornya itu ginjal karena ginjal yang punya mekanisme untuk mendeteksi hal tersebut. Nah, ginjal ini mendeteksi, loh kok oksigennya berkurang gitu. Jadi dia mendeteksi ada level oksigen yang rendah gitu ya. Nah, kemudian karena dia mendeteksi ini, maka sel-sel dari ginjal ini akan mensekresikan eritropoietin. Jadi ini sebuah enzim gitu ya. Akan mensekresikan eritropoietin ke dalam darah. Yang mana nanti eritropoietin ini akan diterima sumsum tulang belakang sebagai suatu sinyal bahwa oh, saya harus melakukan eritropoiesis sekarang gitu. Jadi eritropoietin ini merupakan sinyal yang dilepaskan oleh ginjal yang nanti akan diterima oleh control center. Control centernya ini merupakan sumsum tulang belakang ya, sehingga nanti sumsum tulang belakang akan melakukan eritropoiesis lebih cepat dari yang seharusnya, gitu ya. Kenapa lebih cepat? Karena itu tadi untuk mengkompensasi oksigen yang kurang tadi gitu. Jadi reseptor ini menginterpretasikan bahwa kekurangan oksigen itu terjadi karena sel darah merahnya itu jumlahnya pasti sedikit gitu. Maka saya harus memberikan sinyal pada sumsum tulang belakang untuk memproduksi sel darah merah lebih banyak lagi supaya bisa membawa oksigen lebih banyak lagi gitu ya. Jadi alur berpikirnya begitu. Nah, sehingga ketika control center atau dalam hal ini adalah sumsum tulang belakang itu menerima eritropoietin sebagai sinyal, maka akan terjadi akan terjadi eritropoiesis ya. Sehingga ketika terjadi eritropoiesis, maka retikulosit ini akan meningkat. Jumlah retikulosit ini sebenarnya sel darah merah yang belum matang ya. Tapi kan karena ini kondisi emergensi gitu ya, jadi tidak masalah. Retikulosit yang sebenarnya belum matang ini akan dilepaskan ke sirkulasi. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah dari sel darah merah itu akan meningkat. Karena jumlah sel darah meningkat, maka jumlah oksigen yang diikat juga akan meningkat, sehingga akan jumlah oksigen yang akan meningkat ini akan mensuplai oksigen pada organ-organ yang tadi kekurangan oksigen seperti itu. Ini adalah negative feedback system dari eritropoiesis. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ya negative feedback system itu maksudnya gimana? Negative feedback system itu juga disebut sebagai negative feedback loop. Ini artinya adalah bahwa ketika suatu kondisi itu menurun, maka nanti akan ada suatu stimulus yang menyebabkan nanti kondisi itu meningkat gitu. Jadi ini contohnya
apa namanya, sel darah merahnya itu ceritanya turun gitu ya. Sel darah merahnya turun atau jangan sel darah merah deh, oksigen. Level oksigennya turun yang berarti jumlah sel darah merahnya juga turun. Stimulasinya itu. Stimulasinya adalah bahwa ada penurunan jumlah oksigen yang mungkin disebabkan karena sel darah merahnya turun. Maka akan terjadi suatu mekanisme ini sehingga akan menyebabkan sel darah merahnya naik yang akibatnya suplai oksigennya juga naik gitu. Jadi yang awalnya turun menjadi naik. Itulah yang dimaksud dengan negative feedback system. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita pindah ke sel darah putih. Sel darah putih ini mempunyai nukleus ya, tidak seperti sel darah merah, tapi dia tidak punya hemoglobin. Kemudian tadi sudah disebutkan ada yang granular, ada yang agranular. Nah, fungsinya. Jadi, fungsi dari sel darah merah. Kalau dalam kondisi normal, itu sel darah merah ini hidupnya bisa berbulan-bulan atau hitungan tahun gitu ya. Tapi ketika kita mengalami infeksi, ketika seorang individu itu mengalami infeksi, maka sel darah merah yang tadi komponennya kan ada yang monosit ya, atau ada yang sifatnya fagositik gitu, termasuk neutrofil itu juga kan bisa melakukan fagositosis gitu. Jadi ketika seorang individu itu sedang mengalami infeksi, usia dari sel darah merah yang bisa melakukan fagositosis ini biasanya cuma beberapa jam saja gitu, karena dia akan memfagositosis banyak sekali patogen ya, sehingga harus didegradasi dan harus diregenerasi lagi seperti itu. Jadi aslinya kalau kita sehat, maka WBC atau sel darah putih ini bisa bertahan bulanan sampai tahun gitu ya. Tapi ketika kita mengalami infeksi, maka dia harus diregenerasi secara periodik. Nah, ini adalah gambar ketika kita mengalami perlukaan. Jadi di sini kita lihat bahwa kita mengalami perlukaan, yang mana ketika mengalami perlukaan pasti bakteri itu akan masuk ke dalam luka tersebut gitu, karena ini menjadi salah satu momen emas bagi bakteri untuk masuk ke dalam tubuh dari situs yang terluka ini. Nah, tubuh kita itu mempunyai mekanisme yang luar biasa gitu. Jadi ketika ketika terjadi perlukaan seperti ini atau situs injury seperti ini, maka sel-sel di sekitarnya ini akan mensekresikan sinyal. Sinyal ini nanti akan dikirim ke pembuluh darah. Ini sinyal yang memberikan peringatan bahwa saya terluka kayak gitu. Jadi ini merupakan sinyal yang memberitahu bahwa ada perlukaan di sini gitu. Nah, sinyal ini kemudian nanti akan ditangkap oleh leukosit. Jadi kan namanya darah kan bersirkulasi ya. Jadi ini kayak satpam gitu ibaratnya. Sel darah putih ini akan bersirkulasi dan akan fast response gitu ibaratnya. Jadi ketika ada sinyal bahwa di situs ini ada perlukaan, maka ini akan ditangkap oleh leukosit ya. Leukosit ini nanti akan menangkap sinyal dari situs injury itu. Kemudian karena dia menangkap sinyal itu, maka leukosit ini nanti akan menembus menembus pembuluh darah ya, menembus endotel untuk menuju ke situs injury. Jadi dia nanti bisa keluar dari pembuluh darah kemudian menuju ke situs injury. Nah, ketika nanti sudah sampai ke situs injury, maka nanti monosit ini akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Yang mana nanti makrofag ini fungsinya untuk memfagositosis patogen-patogen yang tadi berhasil masuk melalui perlukaan tadi. Kemudian eosinofil dan neutrofil itu nanti akan mensekresikan toksik mensekresikan senyawa-senyawa toksik yang nanti dia bisa senyawa toksik ini akan membunuh patogen-patogen yang tadi berhasil masuk gitu. Jadi kalau yang monosit nanti akan berdiferensiasi menjadi makrofag, yang mana makrofag ini akan memfagositosis patogen. Sedangkan kalau yang eosinofil dan neutrofil itu nanti akan mensekresikan
senyawa toksik ya yang dari dalam selnya sehingga akan membunuh patogen-patogen yang di patogen-patogen yang tadi berhasil masuk. Kemudian ada yang namanya platelet. Nah, platelet ini nama lainnya adalah trombosit. Jadi kalau teman-teman dengar ada yang namanya trombosit itu sama dengan platelet. Siklus hidupnya pendek ya, cuma 5 sampai 9 hari. Kemudian fungsinya adalah untuk mencegah pendarahan dari misalnya kita mengalami perlukaan, kan biasanya akan misalnya kita kena pisau gitu ya, kan pasti akan berdarah, tapi kan cuma sebentar ya, kemudian setelah itu tidak berdarah lagi. Nah, itu berkat peran dari platelet. Jadi platelet ini akan mencegah pendarahan dengan cara membentuk yang namanya platelet plaque. Platelet plaque. Nah, platelet ini mempunyai granul, yang mana granul dalam platelet ini nanti ketika terjadi perlukaan dan platelet ini akan menuju ke situs perlukaan itu, granul ini akan dilepaskan. Nah, granul yang dilepaskan ini akan membantu untuk membentuk blood clot atau membentuk membentuk blood clot atau membentuk platelet plaque tadi. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Blood clot tahu ya, ketika kita mengalami pendarahan kemudian akan ada mekanisme penyumbatan gitu supaya kita tidak mengalami pendarahan. Nah, mekanisme penyumbatan itu yang dinamakan blood clot atau pembentukan atau formasi dari platelet plaque. Nah, nanti platelet yang sudah tua dan juga platelet yang sudah mati itu nanti akan difagositosis oleh makrofag di limfa dan juga di hati atau di liver. Kemudian dibuang ya. Kemudian ada yang namanya hemostasis. Perlu diperhatikan, hemostasis tidak sama dengan homeostasis ya, mirip tapi nggak sama. Hemostasis ini merupakan respon yang diberikan oleh tubuh kita untuk menghentikan perdarahan. Jadi respon ini terdiri dari vascular spasm, formasi dari platelet plaque dan juga blood clotting. Saya ulang lagi, hemostasis ini merupakan mekanisme respon yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk mencegah perdarahan. Apa saja mekanismenya atau apa saja responnya? Yang pertama adalah ada vascular spasm, kemudian ada formasi platelet plaque, dan juga ada blood clotting. Nah, ada 3 ya. Jadi ketika ada perlukaan, ini kita mengalami perlukaan di sini, maka pembuluh darah itu akan mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu berarti menyempit ya, ada penyempitan pembuluh darah. Kenapa? Supaya meminimalisir terjadinya perdarahan atau meminimalisir terjadinya blood loss atau meminimalisir terjadinya kehilangan darah gitu. Maka pembuluh darah akan mengalami spasm atau mengalami konstriksi gitu. Kemudian yang kedua ada platelet plaque formation yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya, yaitu penyumbatan. Jadi akan disumbat supaya tidak terjadi perdarahan, supaya darah tidak keluar dari situs injury. Kemudian ada yang namanya clot formation atau blood clotting gitu ya. Nah, di sini ini adalah pembentukan atau mekanisme pembentukan platelet plaque. Jadi di sini katakanlah ada injury ya, ada situs perlukaan di sini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ketika sel itu mengalami perlukaan, maka sel-sel di sekitarnya itu akan mensekresikan sinyal yang nanti akan menarik leukosit gitu ya, akan menarik leukosit. Tapi dalam hal ini karena kita membicarakan platelet plaque ya, di sini yang tertarik adalah platelet karena ada potensi pendarahan di sini. Maka dia sel-sel di sekitar perlukaan ini akan mensekresikan sinyal untuk menarik platelet ke situs perlukaan. Nah, kemudian platelet-platelet ini datang ya ke situs perlukaan, kemudian dia akan berubah bentuk gitu. Jadi dia akan berubah bentuk yang tadinya bulat-bulat seperti ini, dia akan menjadi seperti berbentuk bintang, melebar. Nah, ketika berbentuk bintang ini,
platelet ini akan mensekresikan granulnya. Jadi tadi disebutkan bahwa granul itu nanti akan disekresikan oleh platelet yang sudah menuju ke situs perlukaan. Granul ini isinya apa? Ini ada ADP, serotonin, dan tromboksan A2. ADP ini merupakan suatu senyawa yang berfungsi untuk menarik platelet lain. Jadi ADP ini berfungsi untuk merekrut platelet-platelet lain di pembuluh darah di sekitar ya. Jadi dia mengundang platelet lain untuk bergabung ke dalam pembuatan platelet plak ini. Kemudian ada serotonin dan tromboksan. Jadi selain ADP, maka ada juga tromboksan. Tromboksan ini fungsinya adalah untuk apa namanya mengaktifasi platelet gitu. Jadi platelet yang bentuknya melingkar seperti ini kan belum aktif ya. Dan ketika dia menempel, maka salah satu platelet ini akan mensekresikan tromboksan A2 yang mana tromboksan A2 ini mempunyai fungsi selain untuk aktivasi dia juga mempunyai fungsi untuk mengundang juga. Jadi tadi kan ada ADP, ada serotonin, ada tromboksan. ADP tadi fungsinya untuk mengundang. Tromboksan ini selain fungsinya untuk mengaktifasi platelet yang sudah diundang, dia juga punya fungsi untuk mengundang juga gitu. Jadi kadang-kadang kita temui bahwa suatu sinyal itu tidak hanya punya satu fungsi, tapi bisa punya multiple function. Jadi salah satunya adalah ini tromboksan A2, bahwa fungsinya tidak hanya untuk aktivasi platelet, tapi juga untuk rekrutmen platelet yang baru. Sehingga nanti akan membentuk agregasi atau membentuk agregat platelet. Kemudian ada lagi yang namanya serotonin ya. Serotonin ini fungsinya itu untuk serotonin ini juga akan disekresikan oleh platelet ya. Nah, fungsinya ini untuk menginduksi atau untuk menstimulasi pembuluh darah supaya melakukan vasokonstriksi gitu. Jadi supaya meminimalisir kehilangan darah itu tadi. Jadi saya ulang lagi ya, pada platelet yang sudah teraktivasi ini kita melihat aktivasinya adalah dari perubahan bentuk yang tadinya bentuknya sphere atau lingkaran menjadi berbentuk bintang. Nah, ketika sudah berbentuk bintang ini maka granulnya terlepas. Granul itu berisi ADP, serotonin, dan tromboksan. Yang mana ADP ini fungsinya adalah untuk rekrutmen platelet baru ya, platelet yang belum aktif. Kemudian serotonin ini fungsinya untuk menstimulasi vasokonstriksi pada pembuluh darah. Kemudian selain itu juga ada tromboksan A2 yang fungsinya untuk aktivasi platelet baru. Jadi yang platelet-platelet yang barusan direkrut ini nanti harus diaktifasi. Yang mengaktifasi adalah tromboksan A2, gitu ya. Kemudian setelah itu terjadilah agregasi platelet seperti ini sehingga kita tidak mengalami perdarahan. Nah, sekarang yang sering teman-teman mungkin lupa ya, ada yang namanya serum dan plasma. Bedanya apa? Kalau plasma itu ini ya, ketika tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika darah diambil kemudian dimasukkan ke dalam tub, maka akan dan disentrifugasi maka akan terpisah menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian ini terdiri dari plasma, kemudian ada buffy-coat dan juga ada sel darah merah. Nah, plasma ini merupakan bagian yang paling ringan ya, ini yang banyak mengandung air dari darah, tapi ini juga mengandung clotting factor atau faktor-faktor pembekuan darah atau disebut juga sebagai fibrinogen. Jadi plasma ini mengandung fibrinogen. Nah, kalau serum apa? Serum ini merupakan plasma dikurangi fibrinogen. Jadi kalau serum itu sudah tidak mempunyai fibrinogen lagi, seperti itu, tidak punya faktor-faktor pembekuan darah. Nah, sebentar teman-teman, saya harus pause dulu sebentar.